Batik adalah warisan Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu. Kini, batik yang ada di Indonesia terdapat lebih dari 10.000 motif batik, dari Aceh hingga Papua. Di setiap daerahnya memiliki ciri khas motif batik masing-masing dan memiliki filosofinya sendiri. Mencintai batik tidak hanya sekelas hanya mencintai, tapi berusaha memiliki. Kalau kita istilahnya gampang kayak browsing gitu, terus terang apalagi di internet tuh hampir semuanya itu motif itu kadang-kadang ngaco, Mbak. Informasi yang kita dapat tuh kadang-kadang ya orang banyak yang share, orang itu kadang-kadang banyak yang salah kaprah gitu mungkin. Penetapan UNESCO itu nggak selamanya. Dia akan terus dievaluasi. Selamat datang di Museum Batik Danar Hadi. Saya Asti, manajer dan kurator Museum Batik Danar Hadi. Sejarah batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam di Jawa. Khususnya di kota Solo, batik dapat berkembang setelah wilayah Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Solo merupakan bagian dari Kerajaan Mataram waktu itu. Jadi setelah Panembahan Senopati di Pleret, kemudian di Kota Gede, dan akhirnya ada perjanjian Giyanti di 1755 yang membagi Kasunanan menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Disusul dengan pembagian berikutnya, Kasunanan terbagi lagi menjadi Pura Mangkunegaran, sedangkan Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi Pura Pakualaman. Keempat daerah itu semua disebut batik keraton. Pada mulanya, kegiatan membatik hanya dilakukan di dalam Keraton Surakarta, yang dilakukan oleh putri-putri keraton dan abdi dalam saja. Sebelum membuat batik, mereka sering melakukan olah rasa terlebih dahulu, sehingga batik yang dibuat memiliki makna atau filosofinya tersendiri. Namun, kini batik sudah bisa dibuat oleh siapa saja di luar tembok Keraton Surakarta. Nah, pembuatan batik di keraton itu melalui proses meditasi, melalui proses puasa, melalui proses olah cipta rasa dan karsa. Sehingga batik yang tercipta pasti mempunyai makna atau harus dipakai untuk acara apa dan oleh siapa. Contohnya, pada saat upacara lamaran, itu calon mempelai laki-laki yang datang ke tempat calon mempelai wanita beserta keluarganya, dia mengenakan kain yang disebut satriya manah. Jadi ada gambar kesatria, gambarnya Arjuna. Arjuna ini tidak hanya tampan rupawan mukanya, tetapi sikapnya, sifatnya itu sifat seorang kesatria yang berkomitmen terhadap apa yang dia ucapkan. Ada gambar anak panah, karena calon mempelai laki-laki ini hendak melamar calon mempelai wanita, menanyakan maukah dia menikah dengan si laki-laki. Untuk calon mempelai wanita, pada saat datangnya keluarga calon mempelai laki-laki,
dia mengenakan kain yang disebut semen rantai. Semen itu dari kata semi atau tempat persemaian. Karena mereka berdua hendak membentuk rumah tangga, sebuah keluarga yang baru. Dan ada gambar rantai. Rantai di sini artinya kita harus memenuhi komitmen. Ketika dilamar bilang iya mau menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut, tentu saja komitmen itu harus dipenuhi. Ada lagi arti filosofi yang sangat bagus, yaitu yang dikenakan saat upacara 7 bulanan, disebut juga mitoni. Kenapa pilih angka 7? 7 itu bahasa Jawanya pitu, yang artinya pitulungan. Jadi pada prosesi tersebut ada permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Agung, untuk memberikan perlindungan agar ibu dan calon bayinya selamat dua-duanya, serta si ibu ini harus sabar dan penuh kasih sayang terhadap putra atau putrinya. Walaupun kini batik sudah dapat dibuat oleh siapa saja dan dibuat di luar tembok keraton, namun harus tetap mempertahankan aspek teknologi dan aspek kebudayaannya. Aspek teknologi yaitu cara pembuatannya tidak lepas dari lilin panas. Sedangkan aspek kebudayaannya tidak meninggalkan nilai-nilai moral atau filosofi yang terkandung di dalamnya. Yang harus dipertahankan dari sebuah kain batik. Karena kain batik ini ada aspek budaya dan aspek teknologi, maka dua hal itu wajib dipertahankan. Apakah yang disebut aspek budaya? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu filosofisnya. Tidak ada batik di negara lain, kalau misalnya ada batiknya ya, karena setahu saya yang punya batik hanya Indonesia. Negara lain tidak ada misalnya kain batik ini untuk upacara ini dan yang mengenakan adalah ini, tidak ada. Yang ada tatanan, tuntunan dan aturannya hanya batik di Indonesia, dan itu pun yang berkembang di dalam keraton. Dan aspek teknologi itu apa? Aspek teknologinya adalah cara pembuatannya. Wajib menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Jadi lilin ini bukan untuk mewarnai, tetapi dia merintangi bagian tertentu agar tidak terkena warna yang tidak kita inginkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang disebut batik menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Sekarang ini berkembang, motifnya batik, tetapi disablon. Lah ini harusnya tidak boleh disebut batik, tetapi disebut tekstil motif batik. Pada standarisasi nasional Indonesia, jadi Indonesia sudah membuat SNI tentang batik. Di situ disebutkan yang disebut batik tulis seperti apa, batik cap seperti apa, batik kombinasi seperti apa, dan kemudian yang disebut printing ini itu adalah tiruan batik. Jadi yang batik hanya motifnya, prosesnya tidak, karena disablon. Dan sablon ini pun ada dua teknik, yang satu dengan sablon tangan, yang satu dengan sablon mesin. Nah, tidak semuanya disebut batik. Makanya pemerintah mengeluarkan undang-undang waktu itu bahwa setiap perusahaan
harus menyebutkan kalau itu printing, maka pada pinggiran kainnya yang meteran itu harus disebutkan tekstil motif batik. Dan Narhadi sebelum peraturan itu keluar di bawah almarhum Bapak Haji Santoso Dolah sekitar 1980-1990 sudah menerapkan aturan tersebut. Jadi yang membeli, customer pasti tahu dia membeli printing, dia membeli batik tulis, atau dia membeli batik cap. Karena kita semua tahu berdasarkan undang-undang konsumen, customer itu atau konsumen itu harus tahu produk apa yang dibelinya. Corak batik Solo ini identik dengan warna krem, hitam, dan coklat. Dari banyaknya motif batik yang berasal dari kota Solo, ternyata kurator Museum Narhadi memiliki batik favorit, yaitu motif Sogan Genes, yang disajikan secara geometris dan berukuran kecil-kecil, atau yang dikenal dengan motif pedalaman. Motif ini memiliki arti yang sangat mendalam. Ada satu batik yang menjadi favorit saya, dan mungkin karena saya lahir di Yogyakarta yang gaya batiknya pedalaman, maka favorit batik saya itu juga bergaya pedalaman. Jadi lingkungan itu akan berpengaruh pada selera seseorang. Di ruangan batik Sogan Genes itu ada satu kain yang merupakan buatan eyangnya Pak Santoso Dolah, jadi Bapak Ibu Wongso Dinomo. Kainnya namanya polanya namanya alas-alasan. Alas itu hutan, forest. Jadi gambarnya di situ berbagai macam binatang. Ada yang besar seperti singa atau babi hutan, tapi juga ada yang kecil, kelinci, kemudian ada angsa. Kalau untuk saya, pola itu menggambarkan betapa kehidupan ini terdiri dari berbagai macam, kalau di Indonesia berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam kebudayaan. Kalau dia bisa menjadi satu dan bisa hidup secara berdampingan, maka akan nampak indah. Kalau untuk saya, kenapa kain itu menjadi favorit seperti itu? Selain memang batikannya sangat-sangat halus, dan saya 90% berkeyakinan kain itu tidak bisa dibuat lagi atau ditiru. Saking halusnya polanya dan saking berkualitasnya lilin atau malamnya yang untuk membatik. Seni batik kini telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Terbukti bahwa seni kerajinan batik sangat dinamis dan dapat menyesuaikan dirinya baik dalam dimensi waktu, ruang, dan bentuk. Ya, tentu saja akan mengalami perubahan. Jadi dinamisme itu memang diperlukan, ya. Makanya misi Museum Batik dan Narhadi yang kita sekarang ada ini adalah melestarikan dan mengembangkan batik. Jadi dilestarikan, tapi tidak mandek, harus dikembangkan. Pengembangannya terserah kepada teman-teman milenial muda, tetapi tidak boleh lepas sama sekali dari asal muasalnya. Misalnya mengalami perubahan begini. Dulu pola batik yang namanya pola parang yang dulu itu hanya boleh dikenakan di istana dan itu pun oleh raja dan keluarganya, sekarang bisa berubah menjadi tempat tisu. Sekarang bisa berubah menjadi taplak, household. Tetapi tetap kalau ada yang ke keraton, tidak boleh menggunakan pola tersebut. Perubahan pasti ada batasannya. Perubahan tetap harus mengedepankan jalur-jalur atau rambu tertentu dan tidak bebas sama sekali. Tetapi iya, pengembangan itu diperlukan. Harus diberikan ruangan kepada teman-teman sahabat-sahabat muda. Tentu saja yang terkait fashion ya, itu harus dikembangkan. Karena kalau tidak, sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit tidak boleh, itu malah akan mematikan si batik itu sendiri. Jadi
yang berkewajiban mengembangkan generasi mudanya, tetapi tentu saja mereka yang mempunyai ilmu di bidang batik juga harus mendorong, mengendorse sahabat-sahabat muda kita. Setelah mengetahui sejarah batik di kota Solo, ternyata pembuatan batik tidak dapat terlepas dari canting tulis dan lilin malam. Dengan kata lain, canting tulis adalah alat utama dari pembuatan batik tulis. Namun, berjalannya waktu, canting tulis berkembang menjadi canting cap. Pembuatan canting cap ini dilakukan oleh para perajin lokal yang ada di kota Solo, dengan kualitas yang sangat baik dan desain yang unik. Pembuatan dan pengerjaan canting cap ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Untuk pengerjaannya memang rata-rata memang bisa 1 minggu sampai 10 hari. Misalnya yang kecil itu kan bisa, kalau desainnya udah fix, baik ukurannya maupun repeatnya, terus aplikasinya di mana nanti itu udah fix, mungkin bisa 1 minggu. Mungkin kalau ya kalau agak rumit itu memang bisa 10 hari lah gitu. Pembuatan canting cap ini juga memiliki kerumitannya sendiri, dan proses yang dilakukan sangat panjang hingga menjadi sebuah canting cap yang beredar di masyarakat. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat canting cap tidak sembarangan, karena canting cap ini diproduksi untuk membuat kain batik cap. Nah, habis itu nanti dengan cara dipotong-potong ataupun memang kita pembentukannya, cara buatnya itu memang agak eksklusif ya. Seperti nggak ada pahatan, nggak ada, tapi di lengkok-lengkok gitu istilah Jawanya, atau dibentuk dengan semacam alat yang namanya plat. Itu nanti sesuai dengan konsepnya, baru nanti dimasukkan ke bingkainya. Itu tahapnya. Nah, itu kalau baru tahap pembuatan istilahnya motifnya, di mana tembaga itu dibentuk sesuai dengan pola. Nah, baru nanti kalau polanya udah penuh, itu kita dengan sistem patri ataupun kita patri biar satu sama lain itu bisa menyatu. Dimana dengan patri kita untuk lebih untuk biar pecah patrinya itu harus dengan pembakaran, mungkin dengan kayu jati atau dengan arang, itu hampir mungkin lebih dari 100 derajat Celcius sampai bisa meleleh patrinya, tapi tidak merusak tembaga yang tadi. Nah, baru nanti nanti dibentuk lagi, yaitu istilahnya disupit atau dibentuk tata ulang sesuai dengan motifnya, karena memang dari awal memang kan walaupun baru dipola tapi belum presisi bentuknya juga ukurannya. Nah, baru nanti setelah semua udah rata, kita istilahnya pakai metode jabung itu kita sebenarnya untuk gosok atau ngasah. Itu nanti alat itu kita bikin semacam kertas yang dibentuk kotak, itu nanti capnya yang mau diproses tadi ditaruh di dalam, baru dituangin gondorukem. Dimana gondorukem adalah semacam zat yang seperti malam atau lilin tapi lebih pekat. Baru nanti setelah kering diasah sampai semua kelihatan mukanya, sampai rata semua bisa muncul. Itu prosesnya untuk pembuatan canting cap.
Ternyata pembuatan canting cap ini juga memiliki kesulitan dan kendala yang ditemui di lapangan, yang berhubungan dengan sumber daya manusianya. Banyak generasi muda yang enggan menekuni pekerjaan ini, karena proses belajar yang terlalu lama, rumit, dan hasilnya pun kurang menjanjikan. Mengenai halangan atau kendala itu sebenarnya banyak kompleks ya. Satu, karena memang khususnya generasi sekarang memang kurang interest ya, karena memang samping belajarnya susah, mungkin secara pendapatan juga kurang menjanjikan. Samping itu karena SDM-nya udah ya terus berumur, memang kemudian dampaknya produktivitas, Mbak. Itu kendala pertama yang jelas, generasi sekarang memang kurang ada minat. Kedua, terus terang yang namanya usaha itu bagaimana juga mesti ada kompetisinya ya, Mbak. Misalnya kita pengrajin dari Solo, itu mungkin bisa saingan sama pengrajin Pekalongan. Mereka mungkin dengan generasi yang muda, dengan cara gimana bisa efektif, itu mungkin dengan material yang gimana bisa menekan harga. Tapi kalau kita kan mau nggak mau, kita tetap komit, Mbak. Satu, istilahnya alat itu memang harus tahap-tahapnya, itu nggak bisa dilancangi apa terus diakali gimana, tapi memang harus kita pertanggungjawabkan. Memang kesulitan kita itu memang alat itu bukan untuk sekedar souvenir ataupun pajangan, tapi alat itu terus terang harus bisa untuk produksi batik. Itu memang kita harus garansi baik secara kualitas maupun motif itu kalau bisa kita keep ya. Yang tadi saya omongkan, satu desain satu customer itu memang kesulitan. Terus untuk kesulitan lain ya jelas, Mbak, misalnya kayak material kita kan tembaga. Sebenarnya kita, kalau kita karyawan kita yang ikut saya sekitar 10 orang, itu ada yang dibawa pulang, ada yang nanti dieksekusi di sini. Tapi ada yang istilahnya freelance ya, yang kerja di luar, maksudnya nggak harus tiap hari tempat saya itu ada sekitar 10 orang juga. Tapi terus terang semenjak pandemi gitu kan memang kita agak memang karena permintaan ya memang kurang, samping itu juga karena bahannya terlalu mahal. Dalam arti gini, sudah selama 3 tahun 2000 sampai 2003 awal itu kan baru mulai itu memang bahan itu hampir 3-4 kali lipat, 3-4 kali kenaikannya. Harga canting cap ini bervariasi, mengingat bentuk, ukuran, dan kerumitan yang dimiliki dari setiap canting capnya berbeda-beda. Misalnya cap kecil itu ada yang harganya 350 sampai 400 sampai 500, tapi yang agak sedang itu 600 sampai 850, yang besar itu mungkin bisa 800 sampai 1.250.000. Mengetahui pembuatan canting cap, kini beralih menuju pada canting tulis. Canting tulis ini sendiri memiliki kegunaan dan ukuran yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik yang ingin ditampilkan pada kain mori. Baik, saya beritahu dulu ya, canting itu canting tulis dulu. Canting tulis itu adalah ada 4 macam. Sebenarnya yang umum ada 4, yaitu cecek, yang paling kecil lubangnya, kemudian isen, kelowong, dan tembokan. Ada, kalau cantingnya sama, yang membedakan adalah lubangnya. Lubangnya ini
yang kecil namanya cecek, yang paling kecil ya. Kemudian yang berikutnya fungsinya untuk sesuai namanya, canting cecek berfungsi untuk memberi cecek atau titik pada motif pada kain batik ya. Yang kedua isen, canting isen, yaitu canting yang berfungsi untuk memberi isen-isen, dia lebih besar sedikit dari cecek. Kemudian yang ketiga kelowong, canting yang lubangnya kelowongan, fungsinya untuk memberi kelowong atau memberi bingkai pada suatu motif. Dan yang terakhir adalah tembok, yang lubang tembokan, yaitu lubang yang paling besar, fungsinya untuk memberi tembok atau membuat blok batik. Malamnya itu di blok di satu motif tertentu yang ingin diblok dengan lilin malam. Tapi juga ada canting cucuk nol atau di cecek, adiknya cecek, yaitu ada namanya canting cucuk nol gitu. Fungsinya juga memberi canting dengan ornamen atau dengan garis yang lebih halus dari canting cecek. Ini cantingnya manual seperti ini ya, cantingnya tuh. Kalau cantingnya sama, tapi yang membedakan lubangnya, ukuran lubangnya ini. Ternyata tidak hanya canting tulis saja yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Canting cap juga memiliki ukuran dan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari customernya. Nah, bicara tentang canting cap. Nah, canting cap itu kan ada macam-macam. Nah, sebagai penggantinya, canting cap ini bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan motif yang diharapkan. Ada juga canting yang cap kecil ini biasanya dipakai untuk pemula yang tidak ada pola kotaknya, jadi mereka tidak membutuhkan sanggit itu ya. Kalau yang besar kotak itu lebih besar itu dia memang diperuntukkan untuk yang motif-motif seragam, sanggitan gitu ya. Besarannya sesuai dengan permintaan pelanggan gitu. Untuk menghasilkan batik tulis, perajin batik membutuhkan alat dan bahan seperti kain mori, canting, lilin malam, dan lain sebagainya. Oke, untuk membatik tulis, alatnya dulu ya. Yang pasti adalah kembali lagi ini namanya canting, ya. Tetap menggunakan canting dan lilin malam. Lilin malam. Kalau pulpen isinya tinta, tapi kalau canting isinya lilin malam ini dengan cara dilelehkan, dipanaskan. Yang utama batik tulis itu menggunakan canting dan lilin malam. Ya, kemudian bahan yang berikutnya kain. Ya, kainnya bisa berupa kain katun, harus murni yang mengandung benang. Tidak bisa ada kandungan poliesternya. Dalam perjalanannya, alat dan bahan mengalami perubahan. Seperti sekarang, canting telah mengikuti perkembangan teknologi. Demikian juga dengan bahan pewarna batik. Bahan tidak ada perubahan, tapi kalau alatnya ada perkembangan. Disesuaikan dengan kemajuan dan situasi kondisi saat ini. Misalkan canting yang dulu menggunakan canting manual, yang memerlukan wajan, melelehkan malam harus dengan wajan, wajan itu harus dengan kompor, maka sekarang diganti lebih efektif menggunakan canting elektrik. Kompor diganti dengan kompor elektrik atau kompor listrik ini. Fungsinya sama, cuma sekarang menggunakan lebih ramah lingkungan, tidak menggunakan
minyak tanah ya, karena sulit juga dicari dan lebih mahal kalau minyak tanah. Kini batik Solo sudah sangat berkembang pesat hingga memiliki 2 kampung batik yang menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi, yaitu Kampung Batik Kauman dan Kampung Batik Lawean. Kampung Batik Kauman merupakan kampung penghasil batik tertua di kota Solo. Sampai saat ini, kampung ini masih aktif dalam membuat batik tulis dan batik lainnya. Proses yang dilalui juga tidak sebentar, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan satu kain batik. Pembuatan kain batik di tempat kami ya ada yang 1 bulan, yang batik tulis ya, ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan juga ada. Kok bisa lama? Ya karena memang kita mengandalkan tenaga manusia ya, bukan mesin, bukan teknologi tinggi seperti print atau dan sebagainya. Jadi memang mengandalkan tenaga manusia, yang mana manusia itu memerlukan istirahat, memerlukan pencarian seni, pencarian ide dan sebagainya. Kampung Kauman ini tidak hanya di kota Solo saja, tetapi ada di kota Yogyakarta dan juga Pekalongan. Secara geografis, Kampung Kauman ini terletak dekat dengan masjid besar dan dekat dengan pusat pemerintahan yang pada zaman dahulu yaitu keraton. Selain itu, Kampung Kauman juga dekat dengan pasar dan pekerjaannya hampir memiliki kemiripan. Secara geografis mungkin ada kemiripan ya. Biasanya Kauman itu dekat alun-alun, ada masjid besarnya, terus dekat pusat pemerintahan. Kalau Solo, Jogja ya pusat pemerintahannya keraton waktu itu. Kalau sekarang ya balai kota. Sampai sekarang masih sama. Kalau Pekalongan karena nggak ada keraton ya mungkin kantor pemerintahan ya mungkin ya. Dan ada pasar di sana. Nah, secara geografis ada kemiripan. Secara pekerjaan juga ada kemiripan juga. Jadi kalau Kauman tuh identik, kalau zaman sekarang ya kampungnya Kemenak lah. Jadi di situ orang yang berprofesi pegawai, kalau zaman dulu pegawai keraton, kerajaan di bidang keagamaan. Kalau sekarang ya namanya Kemenak ya di bidang Kementerian Agama ya, hampir mirip. Adanya perubahan zaman, maka cara penjualan pun ikut berubah. Yang dulunya hanya membuka toko atau butik saja, tetapi sekarang bisa melakukan penjualan secara online atau melalui media sosial. Kita mencoba lewat online dan alhamdulillah selama pandemi online sangat membantu sekali karena ya keterbatasan ya, kebutuhan akan batik tetap ada tapi ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itu solusinya lewat online. Dan kalau sekarang pasca pandemi ini atau proses istilahnya setelah pandemi ini ya intinya ya, ini kita dua-duanya online kita kerjakan, offline juga kita kerjakan gitu. Terus cara memesannya, kalau yang offline ya silakan langsung berkunjung ke tempat kami,
langsung datang ke tempat kami, workshop kami, nanti bisa diskusi, bisa pesen, bisa ya berbagai macam keinginan nanti bisa didiskusikan dan sebagainya, atau langsung beli langsung. Itu yang offline. Ternyata harga batik tulis ini lebih mahal dibandingkan dengan harga batik cap dan batik kombinasi. Pemberian harga ini ditentukan berdasarkan proses pembuatannya dan ukurannya. Kalau batik tulis di kami itu ya variasi ya, dari 400 sampai jutaan ada. Gitu. Kalau batik cap ya dari 200-an sampai ya di bawah 1 lah. Di bawah 1. Karena memang kok harganya beda-beda Pak, karena memang prosesnya beda. Jadi prosesnya beda, waktu dan sebagainya. Kalau bahan dasarnya sebenarnya sama, bisa pakai prima atau primis itu. Cuman proses saja. Jadi intinya batik itu adalah proses. Jadi batik itu adalah proses, jadi semakin detail, semakin lama, semakin bagus hasilnya, itu menentukan harga. Intinya batik itu di situ sebenarnya. Dalam pembuatan satu kain batik ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Pernyataan ini disampaikan tidak hanya satu orang saja. Namun, dalam pembuatan pola batik bisa diselesaikan dalam waktu sehari. Dan jumlahnya tidak hanya satu saja. Selain itu, pola yang dibuat adalah pola yang sulit atau sudah pakem. Kalau untuk batik tulis kan memang prosesnya lama, mulai dari pola sampai canting. Cuman untuk pola batik yang dasarnya itu sehari bisa 3 motif pola lah. Itu yang motif sudah sulit, motif pakem. Ya selain ya karena memang saya sudah lama di sini, lebih saya juga mungkin yang pertama mungkin dekat dengan rumah, jadi saya tidak perlu merantau ke jauh-jauh kota, itu nggak perlu. Jadi saya tiap hari PP, dan terlebih saya sudah nyaman di sini, lingkungannya enak, tempat kerjanya enak, untuk beribadah pun enak. Jadi itu pertimbangan saya. Penghasilan sebagai karyawan yang bekerja pada perajin batik ternyata dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya sangat mencukupi ya, soalnya saya kan tinggalnya tidak di sini, area perkotaan, tapi saya punya rumah di kampung, dan di rumah juga ya sedikit-sedikit ada istilahnya sawah lah di rumah. Jadi pendapatan dari sini sangat cukup lah untuk membiayai anak dan istri saya. Tempat penjualan batik di kota Solo sangat banyak dan model yang dijual pun juga sangat bervariasi, seperti baju, tas, aksesoris, dan masih banyak lagi. Mereka membuatnya menggunakan batik sebagai bahan pokok pembuatan barang tersebut, dan proses pembuatannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan bahan baku,
khususnya dalam pembuatan baju batik. Ya kadang-kadang pernah sulit, kadang-kadang tapi ya seringnya lancar, nggak kesulitan. Kadang-kadang kainnya itu loh, kainnya kadang-kadang mana buat seragaman, kadang-kadang banyak kosong gitu, tapi seringnya pasti dapat. Batik yang dijual di daerah Solo cukup banyak dan tidak hanya batik tulis saja, tetapi batik cap, batik kontemporer atau yang lebih dikenal dengan batik kombinasi, dan batik printing. Sini batik cap ada, batik printing ada, batik Pekalongan juga ada, Solo ada. Kalau tulis nggak ada, adanya semi sutra gitu ada, kombinasi ada. Batik anak-anak, ya itu kebanyakan yang corak-corak, enggak tunjukkan anunya gitu. Ini nih motif, gini nih. Terus yang gini nih laris juga. Model baru kan gini-gini nih, bagus. Gini nih, ini Pekalongan. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan baju batik ini cukup besar, dan penjualan batik ini meningkat ketika saat liburan, hari besar nasional, dan lain-lainnya. Ya kira-kira 10-15. Saat liburan gitu, event liburan Sabtu Minggu itu biasanya rame. Kalau batik itu biar nggak rusak itu jangan direndam gitu. Jadi mamanya langsung kedua kali jangan terlalu kena sinar matahari gitu loh. Gitu. Hampir semua orang di Indonesia memiliki batik, tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui cara merawat kain batik agar warna batik tidak mudah pudar dan tidak mudah rusak. Cara merawat batik yang benar yaitu jangan terlalu sering mencuci batik agar warna yang ada di batik tidak pudar. Apabila batik hanya digunakan selama 1-2 jam saja, lebih baik diangin-anginkan. Jika ingin mencuci batik, lebih baik menggunakan tangan saja dan menggunakan lerak sebagai deterjen. Lerak ini dipercaya dapat menjaga warna pada kain batik. Kemudian jangan menyetrika kain batik secara langsung, tetapi kain batik disetrika dengan meletakkan sehelai kain di atasnya, hingga setrika tidak langsung mengenai kain batik, dan hindari penggunaan parfum. Setelah menelusuri perjalanan batik dari sejarah, proses dan penjualannya, kita mengetahui bahwa batik Solo sudah mulai berkembang saat Kerajaan Mataram. Dan saat ini penggunaan batik tidak lagi seperti pada zaman dahulu yang memiliki berbagai macam aturan dalam penggunaannya. Batik menjadi lebih luas, bebas untuk dikreasikan dalam bentuk apapun dan dapat digunakan dalam sehari-hari maupun berpergian.
Terus terang selama ini pemerintah atau pihak-pihak terkait itu kan kebanyakan mensupport perusahaan batik. Perusahaan yang memproduksi batik, entah itu batik sablon, entah itu batik cap, entah itu lidah. Mereka memberikan semacam promosi-promosi, semacam peluang, semacam mungkin semacam modal, semacam yang sebenarnya yang kita harapkan itu jangan hulunya, tapi dari hilir dari awal, dari yang bikin desain dulu. Desain itu harus kita, istilahnya harus kita gimana biar desain itu bisa benar-benar berkualitas, desain itu biar benar-benar menghargai karya orang, misalnya nggak nembak, nggak modifikasi, kita terus nggak plagiat, itu kan kita dari desain dulu. Harapan kami ya batik tetap lestari lah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, batik memang menjadikan ciri khas budaya fashion Indonesia. Jadi itu harapan kami juga. Terus yang ketiga, batik bisa menjadikan suatu penghasilan ya yang setara dengan fashion-fashion yang lain. Jadi sangat indah sekali pengusaha batik atau hasil batiknya ya, itu bisa mewarnai dunia fashion internasional. Ya, semoga batik lebih dikenal lagi khususnya kaum milenial ya, karena sekarang ini mungkin kaum milenial lebih pede, lebih bangga kadang pakai fashion yang mungkin mohon maaf bukan batik. Nah, mungkin nanti kaum milenial bisa lebih mengenal lagi apa atau batik itu dan lebih senang untuk memakai batik. Bahkan batik pun tidak hanya digunakan saat-saat acara-acara kondangan atau apa, tapi keseharian pun seperti saya itu juga karena memang sudah lama itu di dunia batik, saya juga senang memakai batik untuk acara ya di masjid, untuk acara-acara lainnya saya senang untuk memakai batik. Untuk itu saya berpesan kepada teman-teman kaum milenial, ya mari kita cintai batik, mari kita lestarikan, kita budayakan, tidak hanya tahu batik itu apa, tapi ya kita beli, ya kita pakai. Jadi pesan saya ke generasi milenial, terutama mungkin mereka yang berkecimpung di bidang kriya, yang berkecimpung di bidang seni kreatif, sebelum mengembangkan sesuatu, ada baiknya mengenali dulu dasarnya apa. Jadi misalnya sebelum menerjuni musik pop kan pasti tahu musik klasiknya dulu ya. Karena pemusik-pemusik kita atau penyanyi-penyanyi kita juga Raisa misalnya, Mbak Raisa itu katanya dulu belajar musik klasik dulu, baru belajar yang pop. Sama, seni batik juga gitu. Itu juga sangat bagus dikembangkan, terutama dengan perkembangan digital yang seperti sekarang ini. Akan lebih mudah untuk mengembangkannya, sehingga akan membuat generasi muda lebih tertarik. Hanya tinggal cara mengenalkannya saja. Dan saya percaya bahwa Museum Batik Danarhadi ini berbeda dengan museum yang lain. Dan saya berharap teman-teman sahabat-sahabat muda silahkan berkunjung ke Museum Batik Danarhadi. Karena harga tiketnya sama secangkir kopi, mahalan secangkir kopi ya. Tiketnya kalau pelajar mahasiswa hanya 15.000, padahal kopi setahu saya 40.000 ya, di kopi yang terkenal tetangga sebelah itu. Atau misalnya kalau yang umum 35.000. Kan itu tidak terlalu mahal dan pengetahuan teman-teman sahabat-sahabat muda bisa bertambah. Ini juga nantinya menjadi tanggung jawab teman-teman karena ini kan estafet. Jangan lupa penetapan UNESCO itu enggak selamanya. Dia akan terus dievaluasi dan kita semua pasti tidak ingin akan lepas penetapan dari UNESCO ke negara lain. Itu suatu kerugian yang sangat besar karena waktu membuat proposalnya dulu, waktu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, mereka yang ahli dikumpulkan juga tidak mudah. Mari bersama-sama kita jaga karena yang berharga harus dijaga sempurna. Terima kasih.
Mbak.